Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya paparkan tentang reaksi pembakaran hidrokarbon untuk materi kimia kelas 11. Yang pertama tentang reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi senyawa dengan gas oksigen. Di sini kita mengenal ada dua jenis reaksi pembakaran, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Yang membedakan di sini adalah hasil dari reaksi pembakaran tersebut. Kalau untuk yang sempurna berupa gas CO2, H2O dan energi, sedangkan untuk yang tidak sempurna berupa CO, H2O dan energi. Di samping itu juga ada gas-gas lain yang menjadi gas buang. Selanjutnya untuk reaksi pembakaran tidak sempurna, di sini pada dasarnya adalah hal-hal yang sifatnya merugikan. Yang pertama adalah hasil dari pembakaran ini menghasilkan energi yang kecil. Di sini jelas imbasnya adalah boros bahan bakar. Di samping itu, pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan polutan, terutama berupa gas CO, oksida sulfur, dan oksida nitrogen. Nah, oksida sulfur dan oksida nitrogen ini memicu terjadinya hujan asam. Ini tiga hal yang terjadi ketika pembakaran tidak sempurna. Untuk gas CO sendiri kita sebut sebagai gas berbahaya karena dia tidak terlihat, tidak dapat dibau atau tidak punya bau yang khas, apalagi didengar. Dan lebih bahayanya lagi, ketika dia sudah memasuki tubuh seseorang, dia tidak akan bisa dihentikan. Ini yang akan menjadi bahaya. Kenapa tidak bisa dihentikan? Karena gas ini sangat reaktif untuk terikat langsung ke sel darah merah. Ketika gas CO itu masuk ke dalam sel darah merah, dia akan menghalangi oksigen untuk masuk ke sel darah merah tersebut, sehingga yang harusnya oksigen itu menempel atau masuk ke dalam sel darah merah terhalangi oleh gas CO. Ada beberapa tanda dari orang yang keracunan atau terpapar gas karbon monoksida. Di sini mulai dari dia merasa kepalanya pusing, mual sampai muntah, tubuhnya gemetaran atau mengalami shock, terus dia sulit bernafas sampai dengan dia jatuh pingsan atau hilang kesadaran. Untuk mengatasi dampak pembakaran tidak sempurna, yang pertama tentang boros bahan bakar, kita bisa mengatasinya dengan cara penggantian kayu bakar dengan gas LPG. Di sini jelas gas LPG punya efisiensi pembakaran lebih baik. Selanjutnya untuk bahan bakar kita harus mengkonversi dari penggunaan premium ke pertalite bahkan ke pertamax. Tentunya bukan karena tidak ada alasan. Dari data di sini bisa kita lihat pada penggunaan premium pertalite pertamax di sini untuk jarak tempuhnya per liter untuk premium 10 kilo, pertalite sampai 11,6, sedangkan pertamax 12,5. Dari sini jelas terlihat efisiensi bahan bakar yang berupa pertamax. Di samping itu, kadar sulfur yang dikandung oleh premium ternyata paling tinggi dibanding yang lain. Nah, untuk pertamax di sini paling rendah sehingga gas buang atau polutan yang dihasilkan juga paling kecil. Untuk mengatasi dampak pembakaran selanjutnya yang berupa polutan, di sini yang pertama penggunaan LPG tadi otomatis mengurangi polutan gas buang. Di samping LPG juga penggunaan bahan bakar pertamax yang menggantikan premium dan pertalite juga menghasilkan gas buang yang lebih sedikit polutan. Untuk industri biasanya menggunakan pengendap kotrel. Pengendap kotrel ini berupa alat yang dipasang pada cerobong asap, gunanya semacam filter atau memisahkan gas buang yang akan dilepas ke udara bebas itu agar menghasilkan gas buang yang lebih aman. Jadi polutan-polutan yang berbahaya bagi lingkungan diendapkan agar tidak terbuang ke udara bebas. Di sini fungsi kerja dari pengendap kotrel. Selanjutnya, ada usaha lain untuk mengurangi polutan yaitu berupa catalytic converter. Catalytic converter ini adalah alat yang dipasang pada knalpot kendaraan bermotor atau biasanya di sini mobil. Di sini catalytic converter mengubah atau mengkonversi gas buang yang berbahaya semacam CO,
oksida nitrogen dan oksida sulfur menjadi gas-gas buang yang lebih ramah lingkungan berupa karbon dioksida, air, dan gas nitrogen. Untuk mengatasi dampak pembakaran yang ketiga yang berupa hujan asam, di sini pada dasarnya terkait dengan polutan. Berarti penggunaan pengendap kotrel pada industri ini sangat disarankan agar gas buang yang dihasilkan oleh industri itu tidak mengandung senyawa-senyawa oksida yang bisa memicu terjadinya hujan asam berupa oksida sulfur maupun oksida nitrogen. Demikian juga catalytic converter yang digunakan pada mobil. Ini juga mengurangi atau mereduksi gas buang yang berbahaya agar tidak menjadi polutan dan menyebabkan hujan asam. Demikian penjelasan saya tentang reaksi pembakaran pada hidrokarbon. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.